Ibu sekalian, kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita mendengarkan panggilan ibadah yang diambil dari Mazmur 95 ayat 1 hingga 7 yang berbunyi demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita mau bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Ibadah kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita naikkan pujian penghormatan, hormat bagi Allah Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk satu minggu lagi Engkau izinkan kami, khususnya di minggu yang pertama di bulan April ini ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau tetap memimpin hidup kami. Akan tapi ya Tuhan, satu minggu yang sudah kami lewati, mungkin ada banyak hal yang kami lakukan yang menyimpang daripada firman Tuhan. Ampunilah kami Tuhan jika kami dengan mulut kami mungkin melakukan dosa. Dengan pikiran kami, dengan tindakan kami melakukan dosa. Tolong kami ya Bapa supaya kami sungguh-sungguh menyadari bahwa karena kasih karunia Tuhanlah kami bisa ada sampai hari ini. Karena itu Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan, sehingga kami tidak selalu mengikuti hawa nafsu kami. Kami serahkan Tuhan tilik hati dan pikiran kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan, sehingga ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya dalam tangan Tuhan. Dengar seru doa kami demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat dipersilakan untuk duduk. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4 dan 5 yang berbunyi demikian. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bapak Ibu, darah Tuhan Yesus yang tercurah di atas kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang teramat besar kepada kita manusia berdosa. Kita telah dilayakan untuk menerima anugerah kasih dan keselamatan. Mari dengan hati bersyukur bersama kita naikkan bukti kasih-Mu. Padaku
Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah Sang Gembala Agung yang tak hanya menjaga dan melindungi kita, kawanan domba peliharaannya, namun juga gembala yang memberikan nyawanya sendiri untuk menyelamatkan hidup kita, supaya kita yang tadinya binasa karena dosa, kini beroleh hidup kekal bersama Bapa di sorga. Mari bersama kita memuji Yesus, Sang Penebus, gunung batu dan sumber pengharapan kita. Dialah Raja di atas segala raja. Puji Yesus. Puji Yesus penebusku, langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara surga, kuasa hormat berilah kepadanya. Gembala Yesus pelihara kita, siang malam kita dijaganya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus penebusku, Dia disalib sebab dosa-dosaku. Gunung batu harapan keselamatanku. Puji Yesus juru selamatku. Pujilah Dia yang tanggung susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Penebusku, malam sorga bersorak hosana. Yesus Kristus memerintah selamanya. Nobatkannya Nabi Imam Raja. Kristus datang dengan penuh kemenangan, kuasa mulia bagi Dia selamanya. Puji Yesus, masyurkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Puji Yesus selama-lamanya. Pujilah Engkau Yesus. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Seperti yang Bapak Ibu lihat, lilin di sebelah kanan ini yang nyala tinggal 2, yang sudah padam jumlahnya 5. Artinya kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima dengan tema Akulah Gembala yang Baik. Tuhan Yesus Gembala kita yang baik. Dia tak hanya mengorbankan nyawanya untuk kita, tapi Dia juga selalu senantiasa memelihara hidup kita. Bahkan di saat kita menghadapi tantangan dan cobaan kehidupan, Dia senantiasa hadir dan menyertai perjalanan hidup kita dengan kebajikan dan kemurahan kasih-Nya. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya penginjil Sulaiman Wilmana Tanjung. Bersama kita pujikan Tuhan kekuatanku.
aku, hanya Tuhan di surga, hanya Kau yang ku miliki. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kekelaman, takut aku sebab Kau besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Tuhan, hanya Kau satu-satunya kekuatan dan pengharapan kami. Kau yang menghibur dan menemani kami di saat kami lewati lembah kelam. Kita pujikan sekali lagi dari awal. Tuhan kekuatanku, Tuhan penghiburanku, saat dunia berguncang dan berlalu, kedamaian jiwaku, hanya Tuhan di surga, hanya Kau yang ku miliki. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kekelaman, takut sebab Kau besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau peduli dengan kemurahan-Mu. Saat ku kan berjalan di lembah kekelaman, takut sebab Kau besertaku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekuranganku. Kau penuhi dengan kemurahan-Mu. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. Kebajikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan, tak lepas seumur hidupku. pada siang hari ini dapat menjadi rema yang berbicara pribadi kepada kami, yang selalu menggaungkan kebenaran-Mu dalam hidup kami
dan membuat kami mau melakukannya. Karena itu berkati pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami, dan berkati ruangan ini. Jika ada kuasa kegelapan yang mengganggu hamba, ikat di dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah firman-Mu bisa diberitakan dengan bebas. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dengar doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, apakah Anda sudah berlibur atau sudah segar? Saya lihat domba-domba saya ini masih kurang senyum ya. Coba kasih senyum ke sebelah-sebelahnya ya. Sudah liburan kok cemungut gitu ya. Ya. Ada yang sudah ke Bali, ada yang sudah bahkan ke luar negeri ya. Nah, kalau saya ke Malang saja cukup ya. Nah, ada yang mungkin sudah keliling kemana-mana ya. Tapi bersyukur untuk anugerah Tuhan, ini sudah masuk minggu pertama di bulan 4 ya. Tidak terasa ya, sudah bulan 4, berarti kita sudah hampir 4 bulan menjalani tahun ini ya. Nah, saya mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan yang pada pagi ini kita akan baca dari Yohanes pasal yang ke-10. Kita akan membaca ayat 11 sampai ayat 14, kemudian 27 sampai ayat 29. Yohanes 10 dengan judul Gembala, Akulah Gembala yang baik ya. Akulah Gembala yang baik. Kita akan baca ayat 11 sampai 14, ayat 27 sampai 29 dari Yohanes 10. Kalau sudah mendapatkan, mari kita akan baca firman Tuhan ini secara bertanggapan ya. Saya akan baca ayat 11, Bapak Ibu ayat 12, demikian 27, 28, 29 ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena dia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah saudara yang bukan saja membaca, tapi yang melakukan firman Tuhan ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara mengenai gembala ya, di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita mengenal ada 3 tokoh yang juga adalah berprofesi sebagai gembala. Yang pertama yang paling terkenal adalah siapa? Daud ya. Daud adalah seorang gembala. Dan yang kedua adalah siapa? Musa ya. Musa itu adalah seorang gembala. Dia habis membunuh orang, kemudian dia lari dan kemudian dia menjadi seorang gembala ya. Dan yang terakhir adalah siapa? Amos ya. Amos selain seorang gembala, dia juga pemungut arah hutan ya. Jadi 3 tokoh ini yang terkenal sebagai seseorang yang profesinya sebagai gembala ya. Nah, saudara, di dalam Perjanjian Lama jadi gembala itu adalah satu profesi yang membanggakan ya. Dan bahkan Allah menggambarkan dirinya sebagai figur gembala. Kenapa? Karena dalam konteks Perjanjian Lama dikatakan gembala itu adalah sosok pemimpin ya, yang kemudian dikaitkan dengan seseorang yang juga memelihara umatnya ya. Dan kita tahu dalam perkembangannya terjadi perubahan makna ya. Ketika pertama kali Natal diperingati, saudara masih ingat, malaikat menampakkan diri kepada siapa? Kepada siapa? Para tante-tante, para gembala ya. Ketika menampakkan diri kepada para gembala, seringkali kita dengar
Kenapa malaikat memberitakan berita yang begitu penting kepada para gembala? Ya, kita juga sudah pernah dengar bahwa gembala pada saat itu adalah sebuah profesi yang tidak dianggap, yang kalau ke pengadilan itu sumpahnya tidak dianggap, atau dia kalau mau masuk ke sinagog, rumah ibadah itu tidak boleh karena dianggap najis ya. Lalu timbul pertanyaan, loh, kalau gembala itu konotasinya negatif, kok Tuhan membandingkan dirinya sebagai seorang gembala dan dikatakan seorang gembala yang baik ya. Kita tahu bahwa di dalam zaman itu ya, menjadi gembala itu memang tidak mudah. Ya, kita tahu Daud bagaimana dia bertarung dengan binatang buas, bagaimana dia mengalahkan bahkan binatang buas demi menyelamatkan domba-dombanya ya. Tapi itu dulu saudara ya. Ketika terjadi perkembangannya masuk di dalam zaman perjanjian baru, di mana orang-orang Israel itu banyak yang sudah menjadi tuan tanah ya, sudah menjadi Yuchiandon ya. Nah, ketika sudah menjadi orang kaya, mereka punya ternak itu tidak dijaga lagi ya, mereka tidak langsung menjaga. Lalu kemudian di-hire lah atau diupahlah yang namanya gembala-gembala upahan ya. Nah, saya mau tanya saudara, kalau Anda ya buka usaha dengan pegawai Anda, kira-kira lebih semangat mana yang kerja? Kalau ada order misalkan ya, kalau orang terima telepon, kalau misalkan Anda terima telepon, ada yang mau order lalu barang itu pas tidak ada. Kira-kira kalau Anda pemilik pabrik atau pemilik toko, apa yang Anda akan lakukan? Kalau Pak Yudi misalkan ya, apa yang dilakukan? Biasanya bilang ada dulu ya Pak ya, terima dulu ordernya, tentang barangnya nanti menyusul, betul? Nah, tapi kalau kungren atau pegawai bilang apa? Nggak ada enggak? Nggak ada. Kemarin saya makan di sebuah rumah makan ya. Waktu saya makan itu, lalu saya bilang, maaf Mbak, ada kecap manis enggak? Kecap manis loh, sederhana. Terus pegawainya bilang, nggak ada Pak. Saya baru di rumah makan itu dibilang tidak ada ya. Biasanya itu selalu ada. Lalu dalam hati saya, ini rumah makan pasti tidak akan lama, betul? Saya tidak bernubuat loh ya. Tapi biasanya kalau yang terhadap customer begitu, biasanya tidak akan lama. Nah, poin saya adalah saudara, demikian juga ketika yang menjaga domba itu adalah gembala-gembala upahan. Ketika binatang buas datang ingin menerkam misalkan dombanya. Kalau Anda jadi gembala upahan, ayo jujur ya, ini di gereja ya. Kalau misalkan Anda menjadi gembala upahan, tiba-tiba ada serigala datang. Saya mau tanya, pilihan yang pertama, bertarung dengan serigala atau kabur? Pak Udin. Saya mau tanya Pak Udin, Pak Fe sudah jawab ya. Pasti kabur, betul? Itu wajar kan? Sesuatu yang wajar ya. Ketika dalam hati, ngapain, kan bukan dombaku, betul tidak? Sehingga akan kabur begitu. Nah, jadi apa yang digambarkan di sini adalah di ayat yang ke-12. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Artinya apa saudara? Di sini firman Tuhan ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus ingin memberikan sebuah persepsi baru. Di tengah masyarakat pada zaman itu yang menganggap gembala itu sebagai sesuatu yang buruk, gembala upahan itu mereka hanya cari untung sendiri, Tuhan Yesus ingin mengatakan, I'm different, aku berbeda. Ya, aku sesuatu figur yang berbeda, sehingga dikatakan bahwa aku adalah gembala yang baik ya. Kita tahu bahwa pada zaman itu kalau orang menggembalakan domba, jadi di Israel itu jarang sekali ditemukan hutan ya. Kalau sudah pergi ke Israel itu jarang sekali ditemukan hutan. Yang banyak itu adalah padang yang luas. Sehingga ketika mereka menggembalakan domba, sabana yang luas, lalu apa yang dilakukan oleh para gembala? Mereka akan membuat yang namanya kandang sementara. Ya, yang terbuat dari batu ya, kalau saudara melihat bentuknya seperti ini ya, dan biasanya pintunya adalah si gembala itu sendiri. Jadi pintunya adalah gembala itu akan tidur di
tempat keluarnya itu, ya. Kenapa, saudara? Karena dikatakan bahwa gembala itu akan hafal siapa yang keluar dan masuk. Ya, tadi pagi saya ambil contoh ya. Waktu saya pertama kali masuk Ellen Rungkut, saya seringkali salah memanggil antara Hansel dan Daryl. Ya, anak Pak Yin yang kembar itu loh. Ya, bolak-balik saya salah. Saya bilang Hansel, Pak saya Daryl. Oh ya, sering kualik. Saya mau tanya, kalau papanya dan mamanya lihat Hansel dan Daryl, bisa bedakan enggak? Bisa, Pak Yin sekali lirik aja tahu ya kan? Betul enggak? Tapi kalau kita yang tidak mengenal, kita akan melihat mereka sama. Coba bayangkan ya, menurut sebuah literatur yang saya baca dikatakan bahwa gembala pada zaman dulu suka menamai domba-dombanya. Nah loh, bisa bedakan mukanya domba? Tadi setelah KU1 ada guru sekolah minggu ngomong ke saya, Pak, ada loh domba yang bisa dilatih, namanya sound the sheep. Dalam hati saya, modelmu sound the sheep lah kartun, ya kan? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dikatakan domba itu dikasih nama satu-satu. Anda bisa bayangkan kalau orang punya 1000 domba, wih, namanya banyak loh itu ya. Mungkin saking bingung kasih nama, mah memu memo, babi bu bebo, bu 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 bibi, misalkan ya, saking pusing. Nah, kita mau kasih nama anak 1, 2 aja pusing. Ini 1000, bayangkan saudara. Tapi dikatakan mereka memberi nama dan mereka kenal, makanya dombanya masukkan dan gembalanya duduk di situ. Jadi ketika dia lagi tidur, tiba-tiba ada si Ma ini keluar, lalu Me ikut, lalu Mo ikut juga. Dia tahu, balik lo ya. Oh ya, pipis sebentar, pipis balik lagi, ya misalkan gitu ya. Jadi dia kenal siapa yang keluar, ya. Nah oleh karena itu sama, kalau Anda semua tiba-tiba ibadah di gereja lain, lalu ketemu saya kenal dah? Kenal dah? Oh enggak kenal Pak, karena kami ngumpet. Kami pernah dulu di saat ya, ini pengakuan dosa ya. Zaman saya kuliah di saat itu tidak boleh nonton bioskop. Nah, tapi mahasiswanya itu karena masih muda, jadi curiosity-nya tinggi, pingin mencoba. Lalu kami beberapa orang mencobalah menonton dan pilih bioskop yang paling jauh dari kampus. Dan ketika kami masuk, atur strategi, waktu lampu dimatikan. Masuklah kami. Dan ketika itu kami nonton, wah luar biasa seneng. Waktu bioskop selesai itu kan lampu nyala, betul? Cetek, waktu nyala telah lihat, Masya Allah anak saat semua. Teman-teman yang lain itu ikut nonton. Tapi diam-diam begitu ya. Dan kodenya adalah les. Hari ini les apa? Inggris. Oh berarti bioskop mainnya film barat. Les apa hari ini? Mandarin. Oh berarti filmnya Jackie Chan itu ya. Yang film-film silat itu. Nah itu kodenya. Ini don't try ya, jangan dicoba ya. Ini zaman kenakalan saya dulu ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, coba bayangkan dikatakan bahwa seorang gembala itu mengenal domba-dombanya. Jadi saudara jangan heran kalau suatu saat tiba-tiba ada sesuatu yang mungkin ya, ini kalau domba secara manusia dan gembala secara manusia itu saja bisa tahu, apalagi Tuhan dikatakan ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu kita membaca bagian ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan ingin memberikan sebuah konsep baru dari sebuah konsep yang mungkin sudah disalahgunakan. Yaitu apa? Dari seorang yang melindungi, dari seorang yang disebut pemimpin, yang memberikan perlindungan, kemudian disalahartikan menjadi seorang gembala bayaran yang hanya mementingkan diri sendiri. Lalu Tuhan ingin ubah menjadi konsep semula. Yaitu apa? Bahwa Yesus katakan, aku adalah gembala yang baik. Saya mau tanya, kalau ada baik berarti ada apa? Ada baik, baik lawannya apa? Buruk ya, baik lawannya buruk. Nah dikatakan bahwa kenapa dikatakan bahwa dia adalah gembala yang baik, kita akan lihat ya. Mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik? Yang pertama, dia disebut sebagai gembala yang baik karena dia berfungsi sebagai pemimpin ya, pemimpin yang mengurusi
domba-dombanya. Artinya apa saudara? Ketika dia menyelamatkan kita, Kristus bukan saja memimpin kita, ya, dia juga mengurus kita dengan kasih dan perhatian. Siapa di sini yang pernah kelaparan? Bukan karena diet loh ya. Pernah saking susahnya itu tidak punya makanan? Bukan karena malas belanja loh ya. Karena memang tidak ada uang. Pernah mengalami itu? Tidak pernah ya? Kau lihat mukanya sih bulat-bulat semua. Ya, jadi semua diberkati Tuhan. Amin. Ada yang bilang, Pak, target 2025 diet. Baru masuk bulan kedua gagal. Ya, apalagi bulan keempat ya, kembali ke format semula, betul? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, berarti Yesus disebut sebagai gembala baik. Yang pertama kenapa? Karena dia memimpin dan mengurus kita. Bukan saja dia itu menyelamatkan kita, dikatakan dia mengurus umatnya dengan sungguh-sungguh, dengan kasih dan dengan perhatian. Kita tidak pernah dibiarkan, saudara ya. Dalam kesesakan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada yang bilang ke saya, Pak, saya itu kalau batin dalam ya, ngomong di dalam hati, pasti Tuhan kabulkan. Contohnya apa? Saya bilang, aduh Tuhan, saya ini kok kehujanan terus, bawa motor, coba Tuhan kasih mobil. Dalam hati, batin. Dalam lama kemudian dapat mobil, saudara. Ya, lalu saya bilang, boleh titip enggak? Batinnya, boleh titip enggak? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada yang ngomong gini, Pak, saya pernah ngomong dalam hati, batin. Aduh, saya ini diusir dari kontrakan, harus cari kontrakan lagi. Susah sekali Tuhan. Kalau bisa Tuhan kasih rumah. Dalam hati, tidak ada yang tahu. Lalu Tuhan izinkan kemudian dia bisa punya rumah. Ya. Nah, artinya apa saudara? Di dalam penyertaan Tuhan, Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu dengan kasihnya memberikan perhatian. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan adalah gembalaku yang baik, maka itu berarti engkau akan lari kepada Tuhan. Jika engkau ada satu kebutuhan atau engkau ingin Tuhan itu memberkati engkau, ya jangan lari kepada yang lain. Jangan percaya kepada Tuhan, ya, tapi mintanya kepada yang lain. Ya, itu kan tidak benar gitu ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Yesus dikatakan sebagai gembala yang baik? Karena dia melindungi dan menyelamatkan. Ini berbicara mengenai apa saudara? Mengenai konsep bagaimana orang diselamatkan dari dosa dan kebinasaan. Sadarkah kita bahwa dulu sebelum mengenal Tuhan, kita adalah orang-orang yang harusnya binasa. Saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa. Saudara setuju dah itu? Ada amin? Kita dulu adalah orang-orang yang sebelum percaya kepada Tuhan adalah orang yang berdosa. Dan orang yang berdosa kecenderungan melakukan dosa. Anak kecil kadang kita lihat anak kita, tidak kita ajari melakukan sesuatu. Saya pernah lihat bayi itu cakar-cakaran sama bayi. Bayi loh itu. Mungkin DNA-nya begitu ya. Artinya mungkin papa mamanya juga cakar-cakaran juga mungkin ya. Katanya mungkin itu diciptakan dari tanah sengketa ya. Sehingga kalau orang itu suka ribut katanya tanah sengketa begitu ya. Tapi kalau orang itu pikirannya dagang terus itu namanya diciptakan dari tanah abang katanya ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali lagi, dia melindungi dan menyelamatkan. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak sekali kesaksian-kesaksian di mana Tuhan melindungi dan menyelamatkan. Bukan saja dalam konteks membuat orang yang berdosa diselamatkan menjadi orang yang mengenal Tuhan, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya pernah mendengar kesaksian ada orang yang harusnya ya, pesawatnya itu berangkat jam 7. Kemudian karena mereka tidurnya telat bangunnya, lalu sekeluarga telat ke airport. Dan akhirnya pesawatnya terbang duluan. Lalu mereka marah-marah, mereka waduh pokoknya tidak enak lah ya, karena itu ke luar negeri. Tidak lama kemudian mereka dapat kabar pesawat ini jatuh. Jadi dari yang marah-marah menjadi apa? Saling berpelukan dan bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan melindungi mereka. Tuhan meluputkan mereka. Makanya
Ada orang yang suka mengakali kalau berangkat kemana-mana naik pesawat, kalau 5 orang 5 pesawat, ya artinya disebar. Kalau ada pembantunya 6 pesawat, ya jadi sendiri-sendiri. Supaya apa? Kalau satu jatuh masih ada 5, betul? Nah orang ngakalinnya begitu. Mereka lupa bahwa kalau terjadi sesuatu, ya bisa saja kan, ya misalkan terjadi sesuatu di luar prediksi, ya. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, maka saudara akan kembali bahwa kedaulatan tertinggi adalah Tuhan. Dia yang melindungi, dia yang menyelamatkan. Jadi jangan lupa apapun yang kau lakukan, jangan lupa melibatkan Tuhan. Ya, oke. Sekarang lihat ke sebelahnya dan katakan, jangan lupa melibatkan Tuhan. Silakan. Oke. Yang duduk sendiri bertobatlah. Ingatkan Tuhan ya, jadi sendiri-sendiri. Yang ketiga, dia memberi makan dan minum. Kok bisa Pak? Dia disebut sebagai gembala yang baik, kenapa? Karena dia mencukupkan kebutuhan kita, bukan saja secara jasmani dan juga rohani. Tadi pagi saya ambil contoh begini. Kalau ngomong kerja keras, saya mau tanya ya, Anda tahu profesi sebagai kuli bangunan? Saya dulu waktu bangun rumah, saya bangun rumah sendiri dan saya mengatur semua tukang sendiri. Kuli bangunan itu kerjanya paling soro. Kenapa? Karena dia angkat-angkat, dia semua yang disuruh, ya. Nah, kalau kuli bangunan itu dia duduk-duduk atau berdiri? Kadang duduk, kadang berdiri, kadang jongkok, betul? Kadang delosor, kadang terpaksa misalkan, ya. Artinya bahwa apa? Dia kerja banting tulang luar biasa. Tapi penghasilannya paling top sehari 135.000. Ada bapak ibu yang duduk di ruangan ber-AC hanya main laptop. Dalam 1 jam cuannya bisa 10 juta. Nah, pilih yang mana bapak ibu? Tentu pilih yang ruangan ber-AC. Kalau ngomong kerja keras, kuli bangunan lebih keras kerjanya dari saudara. Tapi berkat itu beda saudara, ya. Itulah kenapa dalam poin ini dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan berkat kepada setiap kita. Bukan karena kerasnya kita kerja, tapi karena memang Tuhan izinkan diberikan kepada kita. Ada amin? Kalau ngomong kerja keras, maka semua orang yang kerja keras pasti kaya raya. Tapi faktanya tidak demikian. Nah oleh karena itu saudara, Yesus disebut sebagai gembala yang baik. Kenapa? Karena dia memberikan rejeki dan juga memberikan sesuatu yang bersifat rohani sehingga saudara itu kuat menghadapi kehidupan. Sekarang kalau tidak punya Tuhan, orang itu bisa gila saudara. Anak pemuda, anak remaja, sekarang di mana-mana yang namanya bullying itu banyak. Ya, anak-anak sekarang itu begitu luar biasa mengalami lingkungan yang tidak baik, ya. Nah saudara, kalau bukan kekuatan dari Tuhan, maka Tuhan itu atau kita tidak akan bisa bertahan, ya. Nah itulah kenapa dia disebut sebagai gembala yang baik, ya. Dan yang keempat, dia disebut sebagai gembala yang baik. Kenapa? Karena dia mengenal dan dikenal. Jadi Kristus mengenal umatnya dan umatnya mengenal dia. Ayo hati-hati ya. Anda bisa membedakan suara. Di TikTok ada satu permainan di mana orang tuh duduk di depan, biasa papanya, terus nanti anaknya itu yang di belakang lalu menebak suara. Saya kalau jemaat ya, mau 1.000 orang pun ada satu suara yang tidak pernah saya lupakan, yaitu suara Aipauve. Kalau pengakuan iman rasuli mau 1.000 orang, saya merem, saya tahu itu Aipauve itu. Karena saya kenal dia, ya. Sama, saudara juga karena kenal pasanganmu pasti tahu itu suara pasanganmu. Ojo ketukar loh. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, itu berarti ketika orang mengenal dan dikenal terjadilah interaksi. Ya, sama. Pertanyaannya apakah kalau kita mengatakan Tuhan itu gembalaku yang baik, apakah engkau mengenal suara Tuhan?
Ketika Tuhan berbicara, apakah engkau berkata, Tuhan terima kasih engkau telah menguatkan aku, engkau telah berbicara. Atau saudara mengatakan, ini firman cocok untuk Ai ini. Ini firman cocok untuk susu itu. Ini firman cocok untuk engkau itu. Tapi tidak pernah mengatakan, ini firman cocok buat saya. Kenapa? Karena kita selalu menganggap suara Tuhan sebagai suara yang biasa. Suara keramaian. Dan bahkan mungkin ya, kita menganggap itu sesuatu yang membisingkan. Kita butuh ketenangan. Saudara, sampai di sini coba kita pause. Apakah kita mengenal suara Tuhan? Tuhan pasti kenal kita. Ya, tapi apakah kita mengenal bahwa Tuhan itu sedang berbicara kepada kita? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, saya pernah satu kali mengikuti sesi ya. Waktu saya ke Batu, ada sebuah retreat. Sesi itu judulnya adalah mendengar suara Tuhan. Saya penasaran kan, gimana caranya mendengar suara Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Kami dimasukkan dalam sebuah ruangan, lalu lampu dimatikan, terus semua orang disuruh menghadap tembok. Nah, kemudian diputarkan lagu yang slow. Lalu dikatakan, silakan mendengar suara Tuhan. Permisi bertanya, saya dengar suara Tuhan? Enggak, saya dengar suara orang ngorok. Karena kan dibiarkan 1 jam tuh, ruangannya gelap, diputarkan alunan musik, kemudian semua ngadap tembok. Lalu tiba-tiba ada suara. Saya bilang, waduh, masa suara Tuhan modelnya gini, ya kan? Karena saya penasaran, saya ikut sesi itu. Dan itu tidak bisa dengar suara Tuhan. Kenapa? Yang keluar adalah suara hantu. Artinya bukan suara dari Tuhan. Jadi itu ngawur itu seminar itu ya. Dan di kemudian hari saya baru dengar atau mengalami yang namanya suara Tuhan itu berbicara. Ya memang pribadi orang beda-beda ya. Saya pernah sharing kan waktu saya dapat istri saya yang sekarang ini ya. Emang dulu ada istri lagi. Saya masih ingat waktu itu saya doa sama Tuhan 31 Desember 2004 mau ke 2005. Ya, saya doa sama Tuhan, Tuhan, kayaknya saya kesepian ini. Saya butuh pasangan hidup. Gara-garanya apa? Saya diajak retreat atau bermalam di Trawas. Waktu lihat kembang api, semua dengan istrinya, itu dengan istrinya, ini dengan istrinya. Lalu saya lihat kosong sebelah saya. Lalu dalam hati, Tuhan kayaknya aku sudah saatnya menikah. Saya doa 31 Desember 2004. 2005, sorry. 10 hari kemudian, tanggal 10 Januari, saya dapat istri saya ini. Ya, gara-garanya apa? 2 hari sebelum saya ke Saat, saya masih ingat tanggal 9 ya, tanggal 8 berarti, dalam saat teduh saya doa, lalu tiba-tiba ada suara mengatakan, pergi ke Malang, pergi ke Malang. Saya pikir ngapain saya ke Malang? Tidak lama telepon tuh bunyi, tring, lalu saya angkat. Ternyata teman saya namanya penginjil Royke ya. Dia ditugaskan di Timur Leste, lalu waktu itu karena Timur Leste lagi ribut, dia ditarik kembali ke Surabaya. Lalu dia mengatakan, man, yuk kita ke Saat. Lu ngapain main-main? Ya wes, besok pergi. Akhirnya pergilah tanggal 9 waktu itu pergi. Dan akhirnya kami main-main di kampus. Tanggal 10 saya ketemu istri saya. Dan mata ketemu mata, hati ketemu hati. Terjadilah gelombang elektromagnetik itu ya. Dan akhirnya saya tidak pakai waktu lama. 9 sore, siang ketemu, 10 ketemu, pas dia birthday, malamnya saya tembak. Saya bilang, kamu dewasa, saya dewasa, saya tidak mau mengulur waktu. Saya senang sama kamu, apa jawabmu? Ada pertanyaan, sedikit Medan dikit kan, ini kan orang pematang orang tebing tinggi, jadi pakai versi Medan. Lalu istri saya itu gemeter, Lalu dia katakan, oke, akhirnya minggu depannya langsung bimbingan untuk persiapan untuk berpacaran dan menikah. Bayangkan saudara, don't try this at home.
Saya selalu sharing ke anak muda, jangan ikuti karena belum tentu semua begitu. Ya, itu yang terjadi dalam hidup saya dan Tuhan berbicara. Tapi setelah itu sudah sesunyi sepi. Tidak ada lagi suara-suara yang seperti yang saya dengar itu. Dan itu saya alami secara pribadi. Dan ini tentu bukan sebuah kebenaran dogmatis ya, tapi pengalaman empiris pribadi. Poin saya adalah saudara, Tuhan itu bisa berbicara karena apa? Mungkin kita dekat dengan Dia dan Dia itu dekat dengan kita. Sehingga kita bisa dengar suara Tuhan, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu ini yang disebut dengan Dia adalah gembala yang baik. Tapi tidak sampai di situ. Firman Tuhan ayat 11 dilanjutkan apa? Gembala yang baik apa? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat ayat ini, maka di sini berbicara mengenai apa? Yesus bukan hanya gembala yang baik dikatakan, Dia adalah gembala yang rela berkorban bagi domba-dombanya. Artinya Dia rela mengorbankan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan ini berbicara mengenai apa? Ketika Dia menggenapkan itu kemudian di Kalvari. Tidak ada tokoh di dunia atau apapun dia, nabi atau apa, yang mau mengorbankan dirinya untuk umatnya. Hanya Yesus. Yang ada malah sebaliknya, umatnya dikorbankan untuk pemimpinnya, itu ada, begitu ya. Tapi di sini dikatakan bahwa Kristus rela mengorbankan dirinya, disalibkan supaya saudara dan saya yang berdosa, yang jahat, yang tidak seharusnya diselamatkan, itu menjadi diselamatkan. Wow, itu adalah anugerah terbesar. Dan inilah kenapa Yesus berbeda dari gembala-gembala yang lain. Kenapa? Karena Dia bukan saja berbicara, tapi Dia menggenapkan. Makanya saudara, kalau sampai ada orang menjual Yesus, sekarang kan lagi tren murtad ya, atau berpindah ya dari agama Kristen ya. Banyak figur-figur terkenal pindah agama. Hati-hati saudara ya, jangan sampai kau jual Yesus. Demi apa? Demi pasangan hidup, demi ketenaran, demi uang. Jangan kau jual Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah menebus engkau. Yesus sudah begitu baik. Karena Dia gembala yang baik. Dia sudah menyelamatkan engkau dan saudara dan saya yang harusnya dihancurkan, tapi kemudian bisa mendapatkan anugerah keselamatan. Karena itu bersyukurlah kita sudah diselamatkan. Nah, sekarang katakan ke sebelahnya, bersyukurlah kita sudah diselamatkan. Silakan. Oke, yang duduk sendiri katakan, aku sudah diselamatkan. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, siapa suruh duduk sendiri? Saya dalam sebuah buku ya, tafsiran yang ditulis oleh D.A. Carson ya, saya kutip satu tulisannya yang menarik ya. Dia membahas bagian ini dan mengatakan bahwa memang pada zaman itu kalau menjadi seorang gembala ya, dikatakan dia biasanya limitnya ya tentunya tidak jaga domba itu cita-citanya untuk mati, tidak ada. Kenapa? Karena dikatakan bahwa dia pasti akan menjaga domba-dombanya, tapi dia juga memikirkan long lasting. Artinya begini, kalau misalkan dia ada 100 domba, lalu satu tuh hilang, dia akan mencari yang satu itu. Tapi kalau kelihatan ada bahaya, dia akan memperhitungkan. Kenapa? Kalau dia mati, itu juga bahaya bagi 99 yang ditinggalkan. Karena mereka ditaruh di padang yang terbuka. Saudara tadi lihat kan kandangnya terbuka. Dan itu predator bisa masuk. Ya, meskipun tidak dari pintu, mereka bisa loncat. Artinya apa saudara? Tidak ada gembala yang ketika melayani domba-dombanya, lalu bahkan sampai mau mati demi domba-dombanya. Dan ini D.A. Carson mengatakan adalah sesuatu yang tidak umum. Ya, satu pemikiran yang tidak umum. Inilah yang membedakan Yesus dengan yang lainnya. Karena Yesus mengatakan, I will do everything for you. Aku akan lakukan semuanya demi kamu. Dan bahkan dikatakan, aku bahkan rela mati demi kamu. Wow, saudara. Tidak ada tokoh yang pernah dan berani mengatakan demikian. Yesus satu-satunya. Kami seringkali guyon saudara, ya. Saya dengan istri saya.
kalau saya dipanggil Tuhan dulu, kamu gimana? Istri saya dengan guyon mengatakan, aku cari yang lebih muda, yang badannya six pack. Terus tak bilang, mosok six pack mau sama kamu, tak bilang. Saya guyonin begitu. Lalu ditanya kembali, kalau kamu gimana? Kalau saya bilang, saya tidak mau cari pasangan. Saya mau menikmati kesendirian saya. Lalu istri saya menggoda, kan kamu suka koleksi, saya kan suka koleksi senjata ya, macam-macam senjata di daerah-daerah itu loh. Ya nanti saya akan bikin museum senjata, saya bilang. Saya akan menikmati itu. Sekarang kan tidak bisa, saya bilang. Saya akan menikmati itu sampai maut saya akan keliling-keliling kemana. Pokoknya saya akan menikmati kesendirian itu. Pernah tidak saudara bertanya, kalau pasanganmu dipanggil Tuhan, apa yang kau lakukan? Jawaban yang paling sering kita dengar adalah, ya aku kawin lagi. Bahkan ada seorang pendeta yang menurut saya ya itu mungkin pilihannya dia. Ketika istrinya dipanggil Tuhan, makamnya aja belum selesai, sudah CFN lagi. Menurut saya tuh, ya maaf ya, penilaian pribadi. Mungkin itu terlalu ya. Jadi cepat sekali gitu loh, ya. Makam belum selesai itu sudah mau menikah lagi. Mungkin kalau istrinya bangkit lagi dicekik sama dia. Artinya kok secepat itu loh, ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kembali lagi, tidak ada tokoh dimanapun seperti Yesus. Dia melakukan sesuatu yang jauh beyond, melampaui apa yang seharusnya. Dia dikatakan, I will do everything for you. Kenapa saudara? Intinya, because of love. Karena Tuhan itu mengasihi saudara dan saya. Intinya bahwa Yesus itu melakukan segala sesuatu yang jauh itu kenapa? Karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan hanya itu, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya apa saudara? Tuhan itu disebut gembala yang baik. Kenapa? Karena dia itu begitu mengasihi kita. Dan karena kasihnya itu, dia mengatakan, aku akan lakukan apapun demi engkau. Makanya saudara, kalau engkau kabur, Tuhan cari kita enggak? Cari. Engkau ngumpet, Tuhan tahu enggak? Tahu. Ya. You may run, kamu bisa lari, but you cannot hide. Tapi kau enggak bisa bersembunyi. Ya. Pak Bubi pernah memberikan satu contoh ya. Dia katakan orang yang di dalam Kristus itu katanya, atau yang sudah di dalam Kristus itu seperti ini. Ketika dia sudah ditangkap oleh Kristus, sudah menjadi milik Kristus, maka dia itu sudah dipegang oleh Tuhan. Dan ketika orang turut atau taat, maka dia posisinya itu aman. Ya, kalau ini kertas, tiba-tiba misalkan ini dipegang keras-keras, lalu dia memberontak, ini pasti robek. Ya, ini pasti robek. Artinya apa saudara? Ketika engkau mau taat kepada Tuhan, disitulah Tuhan menyatakan segala berkatnya, kelimpahannya, anugerahnya. Tapi ketika engkau tidak mau taat dan engkau memilih menjadi domba yang mokong, ya. Nah, ngomong-ngomong tentang domba, ini anjing juga pernah terjadi ya. Saya pernah lihat sebuah video, ada seorang ibu-ibu bawa anjingnya jalan-jalan di mall. Tapi anjingnya mogok, memilih untuk tidak jalan. Sehingga apa yang dia lakukan? Dia tarik saudara ya. Jadi anjingnya itu kayak keset gitu ya, ditarik gitu ya. Dan terakhir saking dia jengkel, digendong sama dia. Saya mau tanya, apakah domba bisa mogok? Bisa. Apakah domba bisa demo? Bisa aja. Tapi saudara, firman Tuhan mengingatkan, domba itu
adalah sesuatu yang apa? Mari kita akan lihat ya. Dalam sebuah buku yang saya baca, judulnya All We Like Sheep ya. Semua kita mirip domba, yang ditulis oleh Mary Glynn Peoples ya. Dia menjelaskan karakteristik daripada domba, mengapa kita diilustrasikan seperti domba. Yang pertama, karena domba itu membutuhkan pengawasan ekstra 24 hour. Ya. Kenapa? Kalau tidak, dia pasti hilang dan tersesat atau berada dalam masalah. Entah itu terperosok, entah itu apa, harus selalu diawasi, ya. Kenapa? Karena domba itu adalah binatang yang lucu, ya. Salah satunya kalau dia tergelincir dan jatuh, tertelentang, dia tidak bisa kembali, saudara. Ya, kakinya ke atas dia akan gini-gini. Kalau tidak percaya nanti pulang beli domba satu. Ya, katanya dia tidak bisa membalikkan dirinya sendiri, ya. Nah saudara, dikatakan bahwa kalau dia tidak diawasi, dia mudah tersesat dan mendapat masalah. Itu mirip kita kan. Kalau kita dikasih kebebasan, biasanya kalau tidak tersesat, dia menimbulkan masalah. Ya, contoh, saya pernah dengar kesaksian ya, dari seorang pendeta. Ini lumayan terkenal di Indonesia pendeta ini. Dia bilang, ketika saya first time pergi ke Jepang, dia bilang ya. Di situ saya jalan-jalan. Lalu saya masuk ke seperti 7-Eleven gitu ya. Dia masuk ke situ. Dan kita tahu kalau di Jepang itu, waktu masuk kayak 7-Eleven itu, ada satu pojok yang isinya itu, satu rak itu adalah majalah porno. Ya. Lalu pendeta itu mengatakan waktu dia masuk, naluri kelakiannya itu muncul. Dan dia penasaran, lalu dia pergi ke rak yang majalah porno itu, dan mulai pegang. Nah, waktu dia pegang dan akan membuka, ada suara mengingatkan dia, kamu anak Tuhan, kamu hamba Tuhan, jangan lakukan. Lalu cepat-cepat taruh dan dia keluar dari 7-Eleven itu. Nah saudara, puji Tuhan kan diingatkan, betul enggak? Coba apa yang terjadi? Waktu misalkan kita mau ambil, tiba-tiba enggak ada suara, malah suaranya ada, enak sekali. Buka saja, tidak ada yang lihat. Sama toh kayak kita pergi ke Las Vegas, kita tidak ada yang lihat kan? Kita main jackpot, dapat duit. Kita komitmen, pokoknya kalau saya dapat, tak kasih 10% tuh alien rungkut. Jackpot loh ini, jackpot loh ya. Nah, misalkan begitu. Ada yang lihat enggak? Tidak ada. Saudara, kita pergi ke Genting Highland, kan ada kasino di situ. Kita buka meja, main di situ. Ada yang lihat? Nggak ada. Kan nggak mungkin lagi main tiba-tiba, kok ada misalkan Pak Edi Ciang di situ misalnya, atau ada Pak Aman di situ, atau Pak Hendy di situ, kan nggak mungkin, betul nggak? Kalau ada Ci Indah kaget, betul nggak? Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin saudara berpikir, tidak ada yang lihat. Tapi siapa yang lihat? CCTV di atas segala CCTV. Siapa? Tuhan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, hati-hati. Tuhan melihat. Ya. Nah oleh karena itu saudara yang kasih oleh Tuhan, hati-hati. Kalau tidak diawasi, mudah tersesat dan dapat masalah. Yang kedua, nah, menurut survei, domba itu tidak bisa dilatih. Pernah lihat di sirkus ada domba? Ses dulu. Nggak ada, saudara. Karena domba sudah diset dari sononya, itu sangat susah dilatih. Ya. Sehingga yang terjadi adalah mereka hanya menuruti komen atau petunjuk. Ya. Itulah kenapa domba itu susah atau tidak dapat dilatih. Kalau tidak percaya nanti pulang beli domba ya. Coba sendiri ya. Nah, ini menunjukkan apa saudara? Bahwa manusia itu juga mirip. Ya. Kadangkala, saya tes ya. Minggu lalu khotbahnya apa? Minggu lalu khotbahnya apa? Akulah? Oh, mantap. 2 minggu lalu? Akulah jendela. Akulah air hidup. Nah, judul mantap. Isinya, boh. Ya.
Makanya kenapa saudara, saya pernah ceritakan ya, ada sebuah gereja undang seseorang pendeta emeritus sudah tua. Dikasih satu tema, dia khotbah. Bulan depan diundang lagi, dia khotbah, Yohanes 3:16. Diundang lagi, Yohanes 3:16. Khotbah yang sama. Lalu majelisnya mulai risih. Kamu tanya dong, kasih tahu supaya dia ubah. Terus ketua majelis tanya kepada pendeta, Pak permisi tanya. Kan Bapak sudah dikasih surat, kan ada judulnya. Kenapa kok khotbahnya sama? Bapak kurang persiapannya. Lalu pendeta tua itu ngomong, maaf bertanya, khotbah minggu lalu sudah dipraktekkan? Belum. Ya sudah, saya akan khotbah tetap itu. Artinya apa saudara? Kadangkala kita itu gampang untuk mendengar, tapi gampang juga untuk tidak mengingat. Ada orang dengar firman Tuhan tipe pertama, masuk kanan, keluar kiri. Lumayan masih lewat. Ada yang kedua, masuk kanan, mendarat sedikit. Oh puji Tuhan. Tapi ada orang belum masuk sudah mendarat. Ya, artinya tidak masuk belas. Atau yang lebih parah, lewatnya di atas. Jadi tidak sama sekali. Pulang gereja, tadi khotbah apa? Mbah. Terus kamu dapat apa? Ya aku lihat ayah itu tidur, susu itu juga tidur, itu main HP. Jadi hanya menyaksikan orang, itu yang dia dapat. Nah kalau model begitu bertahun-tahun kita ke gereja, kasihan deh loh. Engkau tidak akan bisa menjadi domba yang sungguh-sungguh bertumbuh. Nah kita harus bisa menjadi orang yang lebih baik daripada domba, ya. Nah saudara, oleh karena itu kita harus menjadi figur yang teachable, yang bisa diajar dan dilatih, ya. Nah yang ketiga dikatakan dalam buku ini, domba tidak berdaya dan merupakan mangsa yang mudah. Jadi gampang sekali binatang buas itu untuk memangsa domba. Kenapa? Karena mereka tidak bisa, cannot defend themselves, ya, tidak bisa mempertahankan diri mereka. Sehingga yang terjadi adalah mereka selalu membutuhkan pelindung, ya. Jadi makanya sama, kita juga diserang oleh iblis bolak-balik dan kita itu begitu rentan, begitu lemah sehingga seringkali jatuh. Kita sudah komitmen misalkan, Tuhan aku mau belajar sabar. Tapi ketika kita melakukan sesuatu, ketemu anak kita, sudah mengetes kesabaran kita. Sehingga apa? Kita menjadi tidak sabar. Ada orang yang berkomitmen, saya yang paling simpel lah ya, 2025, apakah targetnya? Menjadi kurus. Nah misalkan ya, saya anggap diri saya lah ya, menjadi kurus. Lalu apa yang dilakukan? Diet. Tapi diet itu bertahan biasanya sampai kapan? Sampai akhir bulan Januari. Masuk Februari mulai kembali lagi ke settingan awal. Ya, itu kadang-kala manusia begitu. Dan kita gampang untuk apa? Untuk dimangsa oleh segala godaan-godaan, ya. Saya pernah pelayanan di sebuah tempat ya. Dan ketika saya mau melayani itu, wah banyak sekali godaan gitu ya. Artinya bagaimana saya diuji oleh Tuhan, ya. Termasuk saya pernah sharing ya. Saya pernah nginep di sebuah hotel, dan di hotel itu tiba-tiba malam itu ada yang pencet bel ya. Waktu saya lihat di lubang itu ada mince saudara ya. Si mince artinya dia itu berpenampilan seksi dan ingin masuk ke kamar saya. Kalau Anda jadi saya, apa yang saudara lakukan? A, saudara akan kunci pintu. B, Anda akan buka dan mengatakan selamat datang. Dan Anda akan jatuh. Saya baru tahu hotel itu ternyata memang sering dipakai untuk short time. Dan saya diinapkan di situ oleh teman saya. Dan besoknya saya cari teman saya. Dan saya marah-marah. Besoknya saya pindah hotel saudara. Kenapa? Karena masa saya ngincengin, oh mince. Dan lama kemudian nonce gitu ya. Artinya penggoda-penggoda itu. Kan saya pria normal betul kan? Kan tidak mungkin, Eka kan pria normal. Lalu saya pindah hotel saudara. Artinya apa saudara? Ujian, cobaan, godaan ada di sekeliling kita. Ada suami yang ngomong begini, aku ini bebas, istriku mau kemana-mana terserah. Aku ini seorang yang free. Betul, istrinya pulang jam 12 dia diam, pulang jam 1 dia diam. Tidak lama istrinya tidak pulang 2 hari.
Dan ketika ketahuan istrinya pergi dengan orang lain. Nah saudara hati-hati, mungkin kita itu bisa kuat, tapi kalau kesempatan dikasih, kita akan jatuh dalam dosa. Ya, anak saat dulu saya masih ingat, kami boleh keluar kampus itu hanya 2 hari dalam 1 minggu. Satu kali, karena kami semua pria normal ya, kita keluar dari kampus, itu seperti singa yang keluar dari kandang gitu ya. Waktu kami berjalan, saya masih ingat di depan saya ada 5 teman jalan kaki gitu ya. Lalu ada Xiao Jie lewat, cantik sekali. Saya lihat teman saya 5 orang, semua begini. 5 kepalanya sama. Kenapa? Karena mereka normal. Ya. Bisakah mereka jatuh dalam dosa? Bisa. Itulah kenapa mau dia hamba Tuhan, mau dia jemaat, semuanya rentan. Kenapa? Karena kita domba. Jangan sombong, jangan mengatakan saya tidak akan jatuh, tapi saya menjatuhkan orang. Nah itu bisa saja. Saya pernah menegur ibu-ibu ibadah pakai rok mini, high heel, pakai 1 tali. Saya bilang, apakah tidak ada bajumu yang lebih rapi? Pak, ini lumayan rapi, biasanya 1 tali, ini 2 tali. Saya dalam hati, jadi tak suruh penyambut tamu, dia jadi penyambut. Pakai baju putih, tank top gitu, talinya 2. Wah, bapak-bapak di luar terus, kok gak masuk-masuk ibadah mau mulai? Ya karena godaannya di luar. Ya, makanya saya bilang, lain kali ganti baju, jangan pakai gitu. Pak, saya gak punya baju yang begitu. Ya, hati-hati saudara, godaan tuh bisa juga di dalam gereja, betul? Nah, oleh karena itu saudara, kita ini rentan, tidak berdaya, ya. Dan yang terakhir dikatakan domba itu dipimpin bukan dikendalikan. Kita seringkali susah, tidak ada yang bisa kendalikan kita. Itu mirip domba, ya. Kenapa? Karena manusia punya free will, punya keinginan, ya. Kadangkala kalau orang terlalu kontrol kita, kita marah, ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu benar kita ini mirip karakter-karakternya ini, ya. Nah, oleh karena itu itulah kenapa Kristus yang adalah gembala kita, ya, dikatakan mengerti bahwa setiap kita, saudara dan saya, itu rentan terhadap serangan iblis. Ya, kita lemah, kita mudah, ya. Karena itu saudara, Kristus telah rela mati bagi kita di atas kayu salib. Dengan cara apa? Waktu saudara dan saya ditebus oleh Tuhan. Dulu waktu kita belum percaya kepada Tuhan, kita tidak bisa menolak dosa. Kita pasti melakukan dosa. Dikit-dikit kita jatuh. Tapi setelah mengenal Tuhan, kita bisa punya kemampuan untuk menolak dosa. Contoh ya, ketika misalkan kita menolak dosa pornografi. Waktu kita melihat itu, kita cepat-cepat menghindar. Bisa gitu ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, saya pernah menangani seorang pemuda yang berjuang dengan dosa pornografi. Dia mengatakan, saya susah sekali kok. Ketika melihat wanita saya membayangkan. Lalu saya bilang, ketika kamu membayangkan, cepat-cepat kembali, jangan ikuti. Ya. Nah, sudah yang kasih oleh Tuhan, kadang-kala kita susah. Kenapa? Dalam kedagingan kita rentan lemah ya. Karena itu Yesus memberikan kita kemenangan. Kita harus bisa fight ya dan mengandalkan Tuhan ya. Oleh karena itu ayat Roma 6 ayat 12 kita baca sama-sama. 1 2 3. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ingat ya, you can say no to sin. Engkau bisa mengatakan tidak kepada dosa. Ya, oke, ingatkan sebelahnya. Mari kita lawan dosa. 1 2 3. Katakan ke sebelahnya. Mari kita lawan dosa. Jangan diikuti. Ya, kalau dosa atau iblis menggoda kita, turuo, Pak Aman khotbah, turuo. Sudah fight, tidak, aku mau dengar firman. Nah, tapi biasanya kita bisa kalah ya. Jadi jangan sampai itu berkuasa atas dirimu, tapi engkau bisa melawannya bersama dengan Tuhan ya. Terakhir, lalu bagaimana respon kita Pak? Kita sudah tahu itu gembala kita baik, gembala kita luar biasa. Dia memimpin dan memelihara, dia itu menyelamatkan kita. So what? Bagaimana respon kita? Yang pertama, pilihlah untuk mau hidup dipimpin Tuhan. Kok bisa?
Iya dong, gembala kita mau siapapun, sehebat apapun, kalau dombanya tidak mau dipimpin, bocai, tidak bisa. Jadi mau Tuhan Yesus sekalipun, kalau misalkan domba yang dipimpin ini tidak mau mengikuti, tidak mau dipimpin, maka kita akan tersesat. Makanya di dalam Yesaya 53:6 mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Jadi kita diingatkan, hati-hati saudara, pilihlah untuk mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Karena hidup dipimpin oleh Tuhan itu tidak mudah. Perlu perjuangan, perlu suatu ekstra kerja keras. Kenapa? Karena menyenangkan Tuhan atau ikut kehendak Tuhan itu tidak enak. Ya, awalnya mungkin tidak enak, tapi lama-lama kita bisa jalani dengan baik. Contohnya misalkan, mungkin tadi ada yang berencana ya, hari ini kayaknya enak nih, kesempatan liburan terakhir, jadi bolos. Nanti ibadahnya online saja. Ada yang pikir gitu tadi? Nggak ada ya, puji Tuhan ya, atau nggak ada yang ngaku ya. Mungkin ada yang pikir begitu. Tapi engkau mengatakan no, aku harus datang beribadah. Nah itu Anda menang. Kenapa saudara? Saudara pilih untuk mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Tapi kalau saudara tidak mau, saudara mengatakan ya sudah, aku tak, hari terakhir ya aku tak bolos. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan ingin mengingatkan, jadi domba harus mau dipimpin. Itu yang pertama, ya. Oke, katakan ke sebelahnya, jadi domba harus mau dipimpin. Silakan. Nah, oke. Nah sebelah sini tidak mau dipimpin kayaknya. Coba ngomong sebelahnya. Ini toh. Yang kedua, sadarilah bahwa mempercayai gembala, ya, yang baik adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain. There is no other way. Engkau percaya Yesus, He is the only way. Dia satu-satunya jalan. Jadi ketika engkau mau dipimpin, engkau harus sadar, iya ya, aku mau taat dan patuh. Kenapa? Because this is the only way. Hanya ini, tidak ada yang lain. Ya, ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Lalu ada yang ngomong, oh kamu jangan terlalu fanatik ya. Percaya apapun nanti masuk surga. Amin? Enggak yo. Kalau orang tidak percaya Yesus tidak akan diselamatkan. Amin? Di luar Yesus ada keselamatan? Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Kenapa? Because He is the only way. Satu-satunya jalan. Jadi yang pertama kita mau dipimpin, yang kedua kita harus yakin. Sadar bahwa Yesus satu-satunya jalan. Dan yang terakhir apa saudara? Percayalah bahwa gembala yang baik telah menebus dosa kita. Artinya apa? Waktu kita ikut Tuhan, waktu kita sadar Dia gembala yang baik, iblis mungkin akan bikin kita runsing. Oh, kamu pendosa, kamu dulu ini orang jahat. Maaf ya, kamu dulu mungkin pernah nipu orang, kamu gini, kamu hidupmu tidak baik, kehidupanmu begini. Iblis tuh bikin engkau rasa bersalah, sehingga engkau merasa tidak layak. Tapi Tuhan memberikan anugerah dan mengatakan, no, engkau sudah beres. Dosamu sudah dibereskan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Engkau sudah diampuni, maka engkau mendapatkan anugerah. Nah, itu yang harusnya kita imani. Jangan mau diganggu oleh pikiran-pikiran yang mengatakan, engkau sangat berdosa, engkau ini pasti tidak masuk surga, engkau ini melakukan banyak hal yang dibenci Tuhan. Nah, itu mungkin dulu. Ya. Tapi firman Tuhan mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti salju. Artinya apa? Ada pengampunan yang sudah dibereskan di dalam Yesus Kristus. Dan itu berbicara apa? Di dalam Yesaya 53 ayat 6 mengatakan, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus sudah memegang itu. Dosa itu sudah ditanggung di dalam Dia. Tapi ingat, nah ini sedikit warning ya. Di dalam artikel yang saya baca, ada dua pendapat mengenai gembala mencari domba. Yang pertama dikatakan, kalau domba itu hilang, lalu gembala menemukan, dia akan ambil domba itu, taruh di pundaknya dan bawa pulang. Itu versi pertama. Tapi versi yang kedua adalah dikatakan, kalau domba itu kabur terus dari kandangnya,
Apa yang dia lakukan? Waktu gembala itu ketemu sama domba itu, maka domba itu ada berapa kaki? Yang bilang 2 itu tidak pernah lihat pasti ya. 4 kaki. Maka versi yang kedua dikatakan, gembala itu akan mematahkan salah satu kakinya. Supaya apa? Tidak kabur lagi. Nah, saya tidak tahu mana yang benar, tapi kalau itu yang dilakukan, pasti juga demi kebaikan kita. Ada yang mengatakan, kok jahat sekali gembalanya, masa begitu? Tapi ada tradisi yang mengajarkan itu. Dan itu berlaku di Timur Tengah gitu ya. Jadi ketika ketemu salah satu kaki dipatahkan. Apa meaningnya bagi kita? Jangan suka bangkang sama Tuhan. Tuhan pimpin kita. Kita selalu pokoknya pengen sendiri gitu ya. Hati-hati. Suatu saat Tuhan akan ingatkan, mungkin Tuhan akan izinkan kita dipatahkan. Kemudian Tuhan baru akan balut kita. Ya. Jangan sampai itu terjadi, dan biarlah firman Tuhan mengingatkan kita. Ya, 3 hal ini. Yaitu apa? Mau dipimpin oleh Tuhan. Ya. Yang kedua, percaya dia satu-satunya jalan. Dan yang ketiga, percaya bahwa Kristus sudah menebus kita. Jadi tidak ada lagi yang bisa mempermasalahkan status kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Dan ingatlah, apapun yang terjadi dalam hidupmu, sesusah apapun, lari kepada gembala itu. Lari kepada Yesus itu. Datang kepada dia dan katakan, Tuhan, ini aku dombamu. Dengarkanlah apa yang menjadi keluh kesah. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Saya akan mengajak pemusik untuk memainkan lagu Tuhan adalah gembalaku. Nyanyikan dengan setengah suara sambil dalam sikap berdoa ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku. Dia membimbing ke air yang tenang. Ke air yang Dia menyegarkan jiwaku. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena nama sekalipun aku berjalan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kekuatan kita. Karena itu saya rindu mendoakan saudara. Ambil waktu saudara berdoa di hadapan Tuhan. Siapa berkata dalam hatimu, Tuhan, tolong aku. Akulah domba yang seringkali keluar dari jalur. Akulah domba yang mungkin terkadang tidak mematuhi perintah sang pemimpin. Dan setelah dengar firman, aku mau berkata, Tuhan, aku mau kembali kepada gembala yang baik, Yesus Kristus itu. Yang berkata demikian, angkat tanganmu, saya mau doakan. Puji Tuhan. Jangan lihat ke kanan ke kiri. Jangan lihat ke kanan ke kiri. Mungkin ada di antara saudara yang berkata, Tuhan, ampuni aku. Mungkin aku melenceng. Aku menjadi domba yang mungkin tersesat
atau lari dari arah. Tuhan, jangan sampai patahkan kakiku, tapi aku mau sungguh-sungguh kembali. Yang mau berkata demikian, angkat tanganmu, saya mau doakan. Yang kedua, saya mau mendoakan saudara. Siapa yang berkata, Tuhan, tolong saya supaya saya menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya jalan, satu-satunya jaminan, satu-satunya juru selamat dalam hidupku. Yang berkata demikian, angkat tanganmu, saya mau doakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yang terakhir, saya mau mendoakan saudara. Siapa yang setelah dengar firman Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni saya mau bertekad sungguh-sungguh kembali. Akulah domba yang dimaksudkan itu. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku mulai hari ini mau sungguh-sungguh taat kepada pimpinan Tuhan. Yang berkata demikian, angkat tanganmu, saya mau doakan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Sambil nyanyikan lagu ini, saya minta yang sudah angkat tangan, berdiri di tempatmu, saya mau doakan. Semua tutup mata, jangan lihat ke kiri ke kanan. Semua yang sudah angkat tangan, berdiri di tempat, berdiri di tempat. Semua yang sudah angkat tangan, berdiri di tempat. Jangan lihat ke kiri ke kanan, ya. Jangan keraskan hatimu. Yang sudah angkat tangan tadi, saya lihat langsung berdiri, ya. Saya mau doakan saudara. Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau melihat dari surga apa yang kami tekadkan pada pagi ini. Tuhan, ampuni kami jika kami sebagai domba kurang patuh kepada Engkau sebagai pemimpin. Kami tersesat dan terlibat dalam masalah. Tuhan, tolong kami supaya kami mulai hari ini bertekad sungguh-sungguh mematuhi Yesus sebagai gembala agung kami. Tuhan, ampuni kami jika kami dalam mengikut Engkau, mungkin kami masih ragu, belum sungguh-sungguh meyakini Engkau satu-satunya jalan. Tapi lewat firman Tuhan pada pagi ini, kami dikuatkan dan kami meyakininya. Karena itu Tuhan, lihatlah setiap mereka yang bertekad dan berdiri. Engkau meteraikan iman mereka sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kiranya Engkau menyertai mereka. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat refnya ya. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan. Bapa di surga, lihatlah hati kami Tuhan. Lihatlah diri kami. Tolong kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Mari kita berdoa menyerahkan untuk gereja kita. Mari kita doakan supaya Tuhan memberkati gereja kita. Tambah hari, tambah diberkati dengan jiwa-jiwa baru. Tambah hari, tambah ada satu kebangkitan rohani. Mari kita buka suara, kita berdoa untuk gereja kita. Bapa di surga lah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan gereja kami. Supaya Tuhan Kau campur tangan ya Bapa, Engkau memberkatinya. Kami rindu menyerahkan Tuhan yang akan pimpin sertai. Terima kasih Bapa, berikan kebangkitan rohani, berikan jiwa-jiwa baru, berikan jiwa-jiwa yang rindu melayani Engkau. Dan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tuhan mendengar seru doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita juga doakan untuk kota di mana kita berada. Doakan Surabaya supaya Tuhan melindungi, Tuhan menjauhkan dari mara bahaya, malapetaka dan bencana. Mari kita buka suara, kita berdoa bersama-sama.
Bapa di surga, kami serahkan pada saat ini untuk kota Surabaya di mana kami berada. Biarlah Engkau memberkati untuk keamanannya, jauhkan dari segala bencana, jauhkan dari segala malapetaka, dan Engkau memberkati mulai dari RT RW sampai kepada wali kota ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, dengarkanlah dan berkatilah. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengaku iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bersyukur atas firman Tuhan yang telah diberitakan, kiranya Roh Kudus menolong setiap kita untuk dapat menghidupinya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bersyukur pula kita adalah domba-domba milik kepunyaan Sang Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan dan kesetiaannya jauh melebihi semua masalah kita. Kebaikan dan kekuatannya lah yang menjadikan kita ada sampai hari ini. Dia gembala yang senantiasa menjaga dan membimbing setiap kita. Bahkan di saat semua orang di sekeliling kita mungkin menyakiti kita, tidak sejalan dengan kita, tapi Dia tak pernah sedetik pun meninggalkan kita sendirian. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Mari andalkan Yesus di dalam setiap proses hidup kita. Kini tiba saatnya bagi setiap kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Mari kita siapkan yang terbaik hanya untuk Dia. Dan kita pujikan bersama, Tuhan tak tinggalkan. Kebahagiaan
masuk di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur atas kasih dan kemurahan yang senantiasa tercurah bagi setiap kami. Bahkan kasih karunia yang terbesar yang telah kami terima, yaitu karya salib Putra Tunggal-Mu, itu telah menyelamatkan hidup kami dari kebinasaan. Sungguh kami tak mampu membalas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan dan kekuatan-Mu memberikan kami pengharapan di dalam kami menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu bagi setiap kami. Engkaulah satu-satunya gembala kami yang selalu dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kini terimalah persembahan yang sudah terkumpul ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati dan melayakkan, sehingga persembahan ini boleh berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu. Tak lupa Engkau juga berikan hikmat bagi para pengurus di gereja kami ini, sehingga mereka boleh dengan hati yang takut akan Tuhan dan penuh tanggung jawab mengelolanya, dan boleh menjadi alat bagi gereja-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu. Dan nama-Mu lebih-lebih lagi dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan semua doa dan ucapan syukur ini yang jauh dari sempurna kami naikkan di dalam nama-Mu, Putra Tunggal, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita mengembalikan segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah, engkau sudah mendengar firman Tuhan, lakukanlah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, kekuatan dan penopangan dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan memampukan saudara dan saya untuk sungguh-sungguh berjalan bersama Gembala Agung Yesus Kristus, Gembala yang baik itu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.